Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Santior Midapuai, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 4 Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen mata kuliah keterampilan menulis sastra, yaitu dimana kami meminta untuk membaca karya sastra, kemudian kami menentukan tema, latar, penokohan, tokoh dan penokohan, serta ada beberapa hal yang kami lihat atau yang kami ambil dalam novel tersebut. Video kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang tema serta tokoh dan penokohan dalam novel karya Mara Rusli yang telah saya baca. Tema novel yang saya baca karya Mara Rusli, seorang sastrawan terkenal asal Padang, dengan tema Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Tokoh dan penokohan dalam novel tersebut adalah, yang pertama, Siti Nurbaya merupakan seorang gadis cantik yang lemah lembut, baik hati, sopan, dan punya sikap rela berkorban dan pandai. Yang kedua adalah Samsul Bahri, seorang pemuda yang sopan, pandai, pemberani, tegas, dan suka menolong, serta punya sikap yang lemah lembut. Yang ketiga, Datuk Marindi merupakan seseorang yang sudah tidak muda lagi, yang mempunyai sikap kikir, bengis, kasar, dan suka berpoligami. Yang berikut adalah Sultan Mahmud Syah, merupakan seorang yang bijak, perhatian, dan baik hati. Baginda Sulaiman, seseorang yang pasrah dengan keadaan, penuh dengan kasih sayang. Pak Ali, yaitu seseorang yang setia, suka menolong, dan tulus. Yang berikut Siti Maryam, seorang yang penuh kasih sayang dan selalu memberi nasihat. Ada Siti Halimah yang perhatian dan baik hati. Ada Tuan Scott, seseorang yang patuh terhadap pemerintah. Dan yang terakhir Upsir Barat atau Letnan Jan van Sta, merupakan seseorang yang lucu, riang, dan selalu bergembira. Latar tempat pada novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai, di mana latar tempat yang berada pada novel tersebut yaitu pada daerah Padang atau berada di Padang, dengan kebudayaan khas Minangkabau yang sangat kental, di mana dapat kita lihat dari penggunaan bahasa, yaitu bahasa dari daerah Minangkabau sendiri, dan mungkin ada beberapa pakaian adat dan adat istiadat dalam daerah Minangkabau sendiri. Yang berikut alur pada novel karya Mara Rusli merupakan alur maju, karena dalam novel tersebut menceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang, atau hal-hal yang akan terjadi ke depan. Sudut pandang pada novel Siti Nurbaya memiliki sudut pandang yang unik dan menarik, yaitu sudut pandang orang pertama. Novel ini menceritakan tentang Siti Nurbaya sendiri, dan ini memungkinkan pembaca untuk merasakan emosi dan pikiran dari Siti Nurbaya secara langsung. Sudut pandang kedua yaitu sudut pandang perempuan, di mana novel ini memberikan perspektif unik tentang kehidupan perempuan di masyarakat Minangkabau pada masa itu. Yang ketiga, sudut pandang kritis. Mara Rusli menggunakan sudut pandang ini untuk menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa itu terhadap tradisi dan adat yang dianggap tidak adil. Dengan menggunakan sudut pandang ini, Mara Rusli dapat menggambarkan kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau dengan cara yang menarik dan kritis.
Gaya bahasa yang terdapat dalam novel tersebut adalah gaya bahasa menggunakan bahasa Indonesia campuran dengan bahasa Melayu, di mana dalam novel tersebut yang terbit sebelum Indonesia Merdeka, sehingga ada beberapa kata dan kalimat yang menggunakan bahasa Melayu. Sinopsis dari novel tersebut yaitu Siti Nurbaya dan Mara Rusli berteman sejak kecil, dan ketika dewasa, sebelum Mara Rusli berangkat untuk menempuh pendidikan, dia mengutarakan isi hatinya kepada Siti Nurbaya, dan pada saat itu juga Siti Nurbaya tidak menolak ungkapan hati dari Mara Rusli, tapi dia menerima. Dan setelah mereka mengutarakan perasaan dan isi hati masing-masing, dan saat itu Mara Rusli dan teman-temannya kemudian berangkat untuk menempuh pendidikan. Setelah beberapa waktu berlalu, Siti Nurbaya mendapat kabar dari Mara Rusli melalui sebuah surat, dan setelah membaca surat tersebut, Siti Nurbaya pun tertidur dan tersadar kembali ketika rumah mereka terbakar, dan di situ ketika dia bangun, rumah mereka sudah terbakar, dan ayah dari Siti Nurbaya yaitu Baginda Sulaiman terbangun dan kaget dengan keadaan yang terjadi, sehingga dia pun kemudian memutuskan untuk mengutang kepada seorang yang bernama Datuk Meringgi. Dan kemudian setelah berhutang, sampailah pada jatuh tempo untuk membayar hutang tersebut. Namun karena Baginda Sulaiman tidak memiliki uang yang cukup, sehingga Datuk Meringgi ini datang dan menagih hutang tersebut. Dan jika tidak membayar hutang tersebut, Baginda Sulaiman akan masuk penjara dan semua harta bendanya akan disita. Namun setelah hal itu terjadi, Siti Nurbaya yang tidak tega kepada sang ayah, kemudian dia menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Meringgi, dan berita tersebut sampai kepada Samsul Bahri yang merupakan kekasih dari Siti Nurbaya, merasa kecewa dan sakit hati karena kekasihnya menikah dengan laki-laki lain. Beberapa waktu berlalu, bertemulah Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri, dan pertemuan mereka diketahui oleh Datuk Meringgi, dan akhirnya Datuk Meringgi berencana untuk mencelakai mereka berdua. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya Siti Nurbaya dan Samsul Bahri bertemu diam-diam, dan hal itu pun diketahui oleh Datuk Meringgi. Kemudian terjadilah keributan, sehingga Baginda Sulaiman yang buru-buru keluar dari biliknya terjatuh dari tangga dan akhirnya meninggal dunia. Siti Nurbaya yang melihat kejadian tersebut akhirnya memarahi Datuk Meringgi yang merupakan suaminya. Setelah itu ayah dari Samsul Bahri mengusir Samsul dari rumahnya, dan pada saat itu juga Datuk Meringgi dan Siti Nurbaya pun cerai. Dan pada akhirnya Siti Alimah yang merupakan saudara sepupu dari Siti Nurbaya memberi nasihat untuk kalau bisa dia pergi atau menyusul kemanapun dia pergi. Setelah itu Siti Nurbaya memutuskan untuk pergi menemui Samsul Bahri. Kemudian Siti Nurbaya pun pergi bersama-sama dengan Pak Ali. Datuk Meringgi yang mengetahui hal tersebut kemudian menyuruh orang untuk mengikuti Siti Nurbaya dan Pak Ali secara diam-diam. Dan ketika sampai di kapal, seseorang yang tiba-tiba muncul untuk mencelakai Siti Nurbaya, dan pada saat itu juga Siti Nurbaya pun berteriak sehingga Pak Ali datang dan segera menolong Siti Nurbaya. Mendengar orang banyak datang, Siti Nurbaya pun kemudian disuruh untuk
beristirahat di sebuah kamar yang berada dalam kapal tersebut. Samsul yang mendengar hal tersebut kemudian menuju kamar dan menjenguk Siti Nurbaya. Namun tiba-tiba datang Tuan Scout yang memeriksa dan menyerahkan surat kepada Samsul yang ternyata berasal dari Datuk Meringgi yang isinya menuduh Siti Nurbaya telah mencuri perhiasan atau barang-barang milik Datuk Meringgi. Dan pada saat itu pun mereka pun diperiksa, namun karena tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan sehingga keduanya pun keluar. Namun pada saat itu juga Datuk Meringgi tidak berhenti untuk mengganggu Siti Nurbaya dan kemudian ia merencanakan siasat baru, yaitu menyuruh seseorang menjual kue lemang. Dan saat itu juga Siti Nurbaya yang kebetulan berdiri di situ pun membeli kue tersebut, dan ketika dia memakannya dia pun tertidur. Setelah diperiksa ternyata Siti Nurbaya sudah tidak bernafas lagi. Samsul yang melihat hal tersebut kemudian mencoba membunuh diri dengan menembakkan pistol di kepalanya sampai berlumuran darah. 10 tahun kemudian tampak 2 orang ofisir yang salah satunya adalah Letnan Mas dan yang gagah dan berani, dan yang satunya adalah seorang panglima. Kemudian keduanya ditugaskan untuk ke Padang untuk memungut uang belasting karena masyarakat di sana tak setuju dengan peraturan itu dan terjadilah kerusuhan. Tampaknya Datuk Meringgi pun ikut dalam penyerangan kerusuhan tersebut dan Letnan Mas pun segera menyerangnya. Setelah diamati ternyata Letnan Mas sendiri merupakan Samsul Bahri yang menyamar, sehingga betapa terkejutnya Datuk Meringgi yang mengetahui bahwa ternyata Letnan Mas adalah Samsul Bahri sendiri, sehingga pistol Samsul Bahri kemudian ditembakkan dan mengenai Datuk Meringgi, dan parang Datuk Meringgi mengenai Samsul. Terkaparlah mereka berdua dan Letnan Mas pun segera dibawa ke dokter. Di sana dia meminta untuk bertemu dengan Sultan Mahmud. Setelah itu dia pun meninggal dunia. Akhirnya di Gunung Padang tampak 5 batu nisan yang berjejer, yaitu ada makam dari Baginda Sulaiman, Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Siti Maryam, dan Sultan Mahmud. Demikianlah penjelasan dari saya tentang novel Siti Nurbaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam, damai.